Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memahami audit tenor dalam suatu perusahaan. Ya, jadi banyak pengertian tentang audit tenor. Di antaranya ini ada di situs Jago Akuntansi. Secara harfiah, audit tenor adalah masa jabatan perikatan auditor atau KAP dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ya, jasa audit terhadap kliennya. Kemudian ada juga pengertian yang mengatakan ini audit tenor adalah masa perikatan suatu kantor akuntan publik dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. Nah, Junaidi dan Jugianto mendefinisikan audit tenor lamanya hubungan antara auditor dan klien. Jadi lebih kepada lamanya hubungan auditor, bukan KAP-nya, ya. Nah, kemudian untuk memperkuat argumen kita cari di sini. Ini jurnalnya berasal dari Gajah Mada International Journal of Business. Ini sudah Scopus ya. Jadi audit tenor di sini lebih kepada lamanya auditor dengan perusahaan. Ya, jumlah tahunnya. Jadi jika auditornya sudah satu kali mengaudit diberi skor 1, jika sudah 2 kali atau 2 tahun diberi skor 2. Kemudian di jurnal Asian Journal of Business Accounting, ini Scopus, ada tentang audit tenor, audit rotation. Nah, coba kita lihat bagaimana cara mengukurnya. Oke, nah di sini ini audit tenor ini diukur lamanya audit partner, dia mengaudit perusahaan, ya. Jadi jumlah tahun. Misalkan dia sudah 2 tahun atau 2 kali atau 3 kali diberi skor sebanyak tahunnya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke dalam tabulasi? Ya, kita harus persiapkan dulu tabulasinya. Nah, anggaplah periode pengamatan kita, yaitu periode 2015 sampai tahun 2019. Nah, kita butuh laporan keuangan tahun 2015 sampai tahun 2019. Tapi, nah, kita harus bersifat kritis, kita harus kumpulkan tahun, kalau bisa 10 tahun lebih, supaya kita tahu ternyata kalau misalnya tahun 2015, supaya kita tahu pijakan atau dasar apakah ternyata di tahun 2015 misalnya si A sudah mengaudit, ternyata di tahun 2013 sudah pernah sebelumnya, tahun 2010 sudah pernah sebelumnya. Oleh karena itu kita perlu laporan keuangan sampai 10 tahun, ya. Dan kita perlu mendownload laporan keuangan dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan tahun 2019, ya. Contoh, kita cari di tahun 2008. Kita cari di tahun 2008. Oke, di tahun 2008 kita cari. Nah, oke, ini untuk tahun 2008, 2009, dan 2010. Nama auditornya ini, Krishna Awardana CPA. Ya, kita perlu memindahkannya ke Excel. Ya, 2008, 2009, 10 kita pindahkan ke Excel. Nah, jadi harus dilengkapi sampai tahun 2019, ya. Oke, kita sudah selesai melakukan rekapitulasi untuk auditor pada perusahaan Telkom. Berarti tahun 2015 auditornya Veniwati Cendana. Nah, berarti di sini karena dia tahun pertama diberi angka 1, ya. Tahun 2016 Veniwati Cendana juga, maka juga diberi angka 2. Karena dia itu adalah tahun keduanya. Kemudian tahun 2017 David Sokoro diberi angka 1.
Nah, tahun 2018 David Sukoro diberi angka 2, dan tahun 2019 diberi Hadri Chandra angka 1. Ya. Kemudian di sini ada yang berturut-turut. Nah, contoh seperti ini. Ya, anggaplah kita melakukan pengamatan. Oke. Periode pengamatannya saya ganti menjadi periode pengamatannya dari 2014 sampai ke 2019. Ya, 2014. Nah, terkait ini. Nah, oke. Ini. Nah, berapa yang kita isi di sini untuk hari Purwanto? Apakah 1 atau 3? Nah, walaupun ini tahun periode pertama kita melakukan penelitian, dan sudah 3 kali melakukan audit, maka di sini kita isi 3. Ya, karena sudah periode yang ketiga dia melakukan audit. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.